Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Namirata Syasa Putri, NIM 18034030 akan menjelaskan materi elektronika analog tentang DAC atau Digital to Analog Converter. DAC adalah perangkat elektronika yang berfungsi mengubah sinyal digital atau discrete menjadi sinyal analog atau kontinu. Aplikasi DAC atau Digital to Analog Converter adalah sebagai antarmuka atau antara perangkat yang bekerja dengan sistem digital dan perangkat pemrosesan sinyal analog. Perangkat DAC ini dapat berupa rangkaian elektronika dan chip IC DAC. Rangkaian DAC lebih simpel daripada rangkaian ADC. Konsep dasar pada DAC yaitu pada dasarnya rangkaian penjumlahan op-amp atau summing amplifier dapat digunakan untuk menyusun suatu konverter D atau A dengan memakai sejumlah hambatan masukan yang diberi bobot dalam deret biner. Nah, rangkaian DAC ini terdapat dua tipe, yaitu yang pertama binary weighted DAC dan R atau 2R ladder DAC. Untuk tipe yang pertama yaitu binary weighted DAC merupakan suatu rangkaian DAC yang dapat disusun dari beberapa resistor dan operational amplifier atau op-amp seperti gambar berikut. Nah, secara prinsip rangkaian DAC ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Resistor 2 kilo ohm menjumlahkan arus yang dihasilkan dari penutupan switch D0 sampai D3. Resistor ini diberi skala nilai sedemikian rupa sehingga memenuhi bobot biner dari arus yang selanjutnya akan dijumlahkan oleh resistor 20 kilo ohm. Dengan menutup D0 menyebabkan arus 50 mikroampere mengalir melalui resistor 20 kilo ohm, menghasilkan tegangan minus 1 volt pada tegangan keluarannya. Penutupan pada masing-masing switch menyebabkan penggandaan nilai arus yang dihasilkan dari switch sebelumnya. Nah, pada tipe yang kedua yaitu R atau 2R ladder DAC, metode ini banyak digunakan dalam IC DAC. Pada rangkaian ini hanya dua nilai resistor yang diperlukan, yang dapat diaplikasikan untuk IC DAC dengan resolusi 8,10 atau 12 bit. Berikut merupakan rangkaian R atau 2R ladder DAC. Prinsip kerja dari rangkaian ini adalah informasi digital 4 bit masuk ke switch D0 sampai D3. Switch ini mempunyai kondisi 1 sekitar 5 volt atau kondisi 0 sekitar 0 volt. Dengan peraturan switch akan menyebabkan perubahan arus yang mengalir melalui R9 sesuai dengan nilai ekuivalen binernya. Contoh, jika D0 sama dengan 0, D1 sama dengan 0, D2 sama dengan 0, dan D3 sama dengan 1, maka R1 akan paralel dengan R5 menghasilkan 10K. Selanjutnya 10K ini seri dengan R6 sama dengan 10K menghasilkan 20K. 20K ini paralel dengan R2 menghasilkan 10K dan seterusnya sampai R3, R7, dan R8. Tegangan keluaran yang dihasilkan dari kombinasi switch ini adalah minus 5 volt. Pada gambar, untuk mendapatkan tegangan keluaran analog dari rangkaian R atau 2R ladder DAC dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Vout sama dengan minus Vref dikali R9 per R dikalikan dengan D0 per 16 ditambah D1 per 8 ditambah D2 per 4 ditambah D1 per 2. Jenis-jenis DAC berdasarkan sumber energinya. DAC di pasaran dibagi menjadi 3, DAC desktop, USB DAC, dan portable.
Yang pertama yaitu DAC desktop, tenaganya berasal dari listrik rumahan, kemudian menggunakan adaptor. Tidak bisa hidup jika tanpa listrik rumahan. Yang kedua yaitu USB DAC, sumber tenaganya dari slot USB yang juga berfungsi sebagai jalur data. Yang ketiga yaitu DAC portable, tenaganya dari baterai yang ditanam di dalamnya sehingga bisa dinyalakan tanpa listrik rumahan atau PC atau laptop. Kapan kita membutuhkan DAC? Kita membutuhkan DAC ketika kita memutar musik melalui DAP atau digital audio player. Di dalamnya sudah terdapat DAC-nya. DAC internal, DAP-nya di-bypass ke DAC eksternal sehingga pemrosesan suara dilakukan di DAC eksternal. Untuk orang-orang tertentu, DAC internal, DAP-nya bisa jadi kualitasnya kurang memuaskan, sehingga ia membutuhkan DAC lain yang berkualitas lebih oke. Jika kita menggunakan PC atau laptop kita kurang oke, kita bisa menggunakan DAC eksternal yang dihubungkan melalui USB, sehingga mendapatkan kualitas suara yang lebih baik. Sekian saja yang dapat saya sampaikan tentang materi DAC ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.